Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini yang berbahagia, saya mendapatkan tugas dari guru saya di pembelajaran mikro. Pada pembelajaran mikro, saya memilih dua keterampilan. Yang pertama, keterampilan bertanya, dan yang kedua, keterampilan menjelaskan. Baik, kita mulai video pada pagi hari ini. Selamat menonton dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Bahagia sekali kita bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran filsafat pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan saya mohon ketertiban dan kenyamanan bisa dijaga supaya proses pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan semangat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bisa dibuka bukunya halaman 47 tentang bagaimana cara berfilsafat dengan baik dan benar. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Yaitu tentang pengertian filsafat dan perbedaan bagaimana orang yang berfilsafat dan orang yang tidak berfilsafat. Jawaban yang benar dari Mas Saiful. Jadi filsafat itu ialah cinta kebijaksanaan. Orang yang berpikir mengenai filsafat, orangnya cenderung lebih kritis, dan yang tidak, orangnya tidak mau tahu, orangnya hanya mendengarkan saja dan tidak mau tahu asal usulnya dari mana, kenapa seperti ini, seperti itu. Jadi bisa kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di halaman 47 kita akan belajar. Di situ dijelaskan secara bahasa, filsafat secara bahasa atau secara etimologi. Secara bahasa, filsafat ialah filosofia, yang berarti cinta. Filo yang bermakna cinta, dan filosofia yang berarti kebijaksanaan, dan itu berasal dari bahasa Yunani. Secara bahasa, filsafat berarti cinta, itu filos, dan sofia kebijaksanaan. Di filosofi itu ialah orang yang mencintai kebijaksanaan dan mencari kebenaran. Jadi sering kita melihat orang yang ketika berdiskusi atau ditanyai tentang suatu hal, suatu topik atau suatu permasalahan,
Orangnya lebih cenderung kritis dan bertanya mengapa, bagaimana, dan kenapa. Ya. Dan filsafat secara Islam ialah cara berpikir secara mendalam yang menggunakan akal sehat. Secara Islam, filsafat berpikir mendalam. Ya, cara berpikir yang mendalam yang menggunakan akal sehat, logika, dan berlandaskan berdasarkan agama Islam atau Al-Quran dan hadis. Nah, maka dari itu akal dan wahyu atau Al-Quran, hadis, dan Islam bersamaan, beriringan, tidak bertentangan. Nah, inilah dasarnya, asasnya berfilsafat. Lanjut. Itu bisa digarisbawahi yang ada 3 pokok penting di buku filsafat halaman 47. Ada 3 pokok pembahasan utama dalam filsafat yang perlu dipelajari. Yang pertama, kosmologi. Apa itu kosmologi? Kosmologi ialah mempelajari tentang alam semesta dan asal usul, baik itu bumi, langit, dan isinya. Jadi kosmologi itu ialah ilmu tentang mempelajari tentang alam semesta dan asal usulnya. Dan yang kedua merupakan teologi atau ilahiyat. Teologi atau ilahiyat ialah ilmu yang mempelajari tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, baik sifat-sifatnya dan kekuasaannya. Dan yang terakhir, nomor 3, antropologi, yaitu mempelajari tentang manusia, hakikat diri, dan tujuan hidup. Itulah 3 pokok pembahasan utama dalam filsafat. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjut pembahasan. Setelah saya jelaskan apa itu filsafat secara etimologi, secara bahasa dan secara istilah, yaitu cinta tentang kebijaksanaan, ilmu tentang cinta kebijaksanaan, dan kebijaksanaan dan mencari kebenaran, ya, secara bahasa mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Dan yang sudah saya jelaskan 3 pokok ilmu filsafat, yaitu kosmologi, teologi atau ilahiyat, dan yang terakhir antropologi. Ada yang ingin bertanya, anak-anakku? Baik, jika sudah jelas pembahasan saya pada pagi hari ini, Bapak akan bertanya tentang apa yang telah saya jelaskan pada pagi hari ini. Saya akan bertanya kepada Mas Saputra. Ya. Salah saya jelaskan, mengapa di dalam Islam kita dianjurkan untuk berpikir atau berfilsafat? Apa manfaatnya? Apa untungnya berpikir dan apa untungnya berfilsafat? Mas Saputra, saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Atau mungkin yang lainnya ingin menjawab, teman-temannya dari
depan, dari kursi depan, kursi belakang, samping. Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan. Dari Mbak Nadia. Saya izin menjawab, Pak. Mengapa kita perlu dianjurkan berpikir atau berfilsafat, dan apa manfaatnya? Supaya iman kita menjadi kuat, Pak, dan bisa membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala, baik berupa dengan akal, dan kita bisa melihat semua ciptaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan manfaatnya, kita tidak mudah percaya tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Ya. Jadi mengapa kita perlu berfilsafat dan berpikir, dan apa manfaatnya, anak-anakku? Jawabannya bagus dari Mbak Nadia. Saya kasih kamu nilai 75. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan akal. Nah, di dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk berpikir, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya lebih dari beberapa ayat yang menganjurkan manusia untuk berpikir atau merenung dan mengamati alam semesta, supaya kita bisa meyakini bahwasanya ilmu filsafat ini berguna untuk memperkuat iman kita, karena Allah Subhanahu wa taala itu ada dan benar, bukan hanya karena kebiasaannya saja. Ya, saya akan melanjutkan lagi. Jadi ada yang bisa ditanyakan atau ingin bertanya lagi? Sebagai kesimpulannya, apa perbedaan utama antara berpikir biasa dengan berpikir secara filsafat? Kalau berpikir secara filsafat itu berpikir secara mendalam dan radikal dan menyeluruh. Jadi ya, filsafat itu berpikir secara mendalam, radikal, menyeluruh, dan mencari kebenaran yang hakiki. Ya. Ya, sangat berguna sekali ilmu filsafat ini bagi kita. Allah Subhanahu wa taala saja menganjurkan di dalam kitabnya untuk berpikir. Maka dari itu jangan takut untuk berpikir secara kritis. Gunakanlah akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal penciptanya. Itulah kegunaan dan manfaat dari ilmu filsafat. Nah, ada yang ingin dijelaskan atau ingin bertanya lagi? Ya, silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Agung. Saya dari kelas 12 SMA Bina Insani. Saya ingin bertanya, Pak, siapa pendiri filsafat, baik dari barat atau dari Islam, Pak? Sekian saya.
Terima kasih. Pertanyaan dari Mas Agung, siapakah pendiri atau penemu filsafat baik itu dari Islam atau dari Barat? Saya akan menjawab, yang merupakan tokoh filsuf di agama Islam itu ialah salah satunya Imam Al-Farabi, dan yang kedua ada Ibnu Sina, dan yang ketiga ada Imam Al-Ghazali. Nah, sedangkan filsuf dari Barat itu ada Aristoteles, ada Plato, dan masih ada banyak lagi. Itu yang seringkali kita dengar, bapak filsuf dari Barat, Socrates. Beliau yang sering berfilsafat pada zamannya. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya, karena jam sudah menunjukkan waktu istirahat. Saya berterima kasih atas kerjasamanya di ruang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Suasana berjalan dengan nyaman, aman, kondusif, dan seluruh siswa paham dan tanggap. Saya kira saya sudahi pembelajaran saya pada pagi hari ini, dan jangan lupa diulas kembali lagi, diingat-ingat lagi, dan PR yang saya berikan bisa dikerjakan karena minggu depan kita akan menghadapi ujian akhir sekolah. Baik, saya sudahi pembelajaran materi filsafat pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.